Untuk kita semua, selamat jumpa walaupun melalui HP. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru mengajak kita semua untuk lebih dulu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan kita dapat melaksanakan semua tugas kita hari ini. Untuk itu, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat dan puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat belajar agama hari ini kembali. Tuhan, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu dan berkatilah kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan tugas dengan baik seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, sekarang tolong perhatikan penjelasan dari Bapak Guru. Sebab setelah selesai Pak Guru memberikan materi, akan ada soal atau PR yang ingin kamu jawab. Selamat mendengarkan. Materi pelajaran kita hari ini adalah kisah Musa. Keturunan Yakub yang pindah ke Mesir semakin hari semakin bertambah banyak dan semakin berkembang pula. Turun-temurun keturunan Yakub bertambah banyak. Melihat perkembangan yang begitu cepat itu, maka pemimpin bangsa Mesir semakin takut. Pemimpin bangsa Mesir merasa takut kalau bangsa Israel kelak akan berkuasa di Mesir. Atas perlakuan para bidan-bidan itu, banyak bayi-bayi yang baru lahir dari keluarga Israel menjadi korban. Di mana-mana terdengar suara tangisan atas kematian bayi-bayi mereka akibat dibunuh oleh bidan-bidan Mesir atas perintah penguasa atau raja Mesir. Adapun Musa setelah dilahirkan ibunya, ia disembunyikan selama 3 bulan. Musa dimasukkan oleh ibunya di sebuah peti pandan yang dilumuri dengan lem. Ibunya Musa merasa takut kalau ketahuan oleh bangsa Mesir, maka pasti bayi Musa akan dibunuh juga. Kemudian ibunya membaringkan Musa di dalam peti pandan dan diletakkannya lah peti pandan yang berisi Musa itu di tepi sungai Nil. Dan kakak perempuan Musa disuruh untuk mengamati dari jauh. Tidak lama kemudian datanglah putri Raja Firaun untuk mandi di sungai Nil. Pada saat mereka datang mandi, tiba-tiba putri Firaun melihat peti tersebut. Dan ternyata peti itu
berisi seorang bayi laki-laki yang mungil, yaitu Musa. Kemudian diambilnyalah bayi itu dan dibawa ke istana Raja Mesir. Dan Musa diasuh dan dibesarkan di istana Firaun di Mesir oleh putri Raja Firaun. Musa diangkat menjadi anak angkat putri Firaun. Hingga dewasa Musa tetap di Mesir. Setelah dewasa Musa pun kawin dan ia bekerja sebagai penggembala domba milik mertuanya sendiri, yaitu yang bernama Yitro. Pada saat itu bangsa Israel semakin ditindas dan dianiaya oleh penguasa-penguasa di Mesir. Dan Musa melihat segala perbuatan orang-orang Mesir itu. Bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel itu. Nah, atas penindasan yang dialami oleh umat Israel di Mesir, suatu hari Musa bertemu dengan Allah di sebuah semak belukar. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk nyala api yang ada dalam semak belukar. Tapi semak belukar tersebut tidak terbakar sedikit pun. Dan terdengarlah suara dari dalam nyala api itu yang berkata, "Musa, akulah Allah, tanggalkanlah kasutmu." Dan ketika Musa mendengar suara itu, ia mengatakan bahwa aku adalah Allah. Maka Musa pun takut. Musa mendengar suara dari dalam nyala api itu, dan suara itu mengatakan bahwa dialah Allah yang telah melihat penderitaan semua yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel di Mesir. Tuhan Allah berjanji kepada Musa untuk tetap menyertai perjalanan mereka sampai ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan, tanah atau negeri yang penuh madu dan susu. Musa mempunyai saudara yaitu Harun. Harun akan menemani Musa untuk menghadap ke Raja Mesir, yaitu bernama Raja Firaun. Demikianlah dulu penjelasan dari Bapak Guru mengenai materi kita hari ini. Dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Selamat belajar dan sampai jumpa. Salam. Seperti biasanya setelah Bapak Guru selesai menjelaskan pelajaran, sekarang tugasmu untuk menjawab soal-soal ini. Soalnya ada 5 dan gampang-gampang. Mudah-mudah semua. Yang penting kamu mendengarkan tadi waktu Pak Guru menjelaskan. Dan setelah kamu selesai menjawab soal ini, tolong jawabanmu kirim ke WA Pak Guru dengan cepat ya. Itu saja. Dan tolong tulis namanya, identitasnya, kelas berapa, marganya, dan hari apa, tanggal berapa. Demikian saja.
Terima kasih. Nah, demikianlah penjelasan Pak Guru hari ini. Dan tolong tetap ingat berdoa, tetap tinggal di rumah, dan salam sehat. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami dapat belajar hari ini. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.